Barang siapa yang mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan kemudian dia mengatakan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdunya sama dengan Rabbana lakal hamdu para malaikat. Karena malaikat itu ikut mendengar salat kita. Salat imam. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga diampuni dosanya yang terdahulu. Banyak Pak hadis-hadis yang lain yang lafadznya sama. Tapi kemudian disimpulkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dihapus di situ adalah as-saghair, Pak. As-saghair. Jadi dosa-dosa kecil. Apalagi nanti ada hadis Nabi khusus yang mengakidkan itu, memastikan pernyataan ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa dosa yang dihapus gara-gara amalan yang kita kerjakan tadi adalah as-saghair. Misalnya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, ya, Ramadan ila Ramadan, atau sebelumnya Jum'ah ilal Jum'ah, mukaffaratun lima bainahuma idza ijtanaba al-kabair. Jadi salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, itu menjadi penghapus dosa. Jumat yang satu ke Jumat yang kedua itu menjadi penghapus dosa. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain itu menjadi penghapus dosa. Tapi ada catatannya, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena memang dosa itu ada yang besar, ada yang kecil, Pak. Ya, kalau al-kabair itu, ya, lafadz al-kabair itu langsung Allah sebutkan. Ya, tapi kalau as-saghair kita tidak temukan dalam Al-Qur'an, ya. Kalau al-kabair ada, Pak, ya. Apa lafadz al-kabair dalam Al-Qur'an, Pak? Nah, kita sering dengar imam misalnya membaca di dalam surat An-Nisa itu ayat 31 kan? Dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, "In tajtanibu kabair," kata Allah. Nah, ada kabair kan? Langsung diucapkan oleh Allah. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Nah, ini kata Allah Ta'ala. Jika kamu atau kalian menjauhi al-kabair. Apa itu al-kabair? Itulah dosa-dosa besar. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena dosa besar itu dilarang oleh Allah. Maka disimpulkan oleh para ulama, kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Karena ada al-kabair berarti ada as-saghair. Ya. Dan dari amalan-amalan yang kita sebutkan tadi yang begitu banyak, ya, ketika Rasulullah mengatakan ghufira ma taqaddama min dzambih, yang terhapus itu adalah as-saghair. Sedangkan al-kabair, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak terhapus dengan amal-amal yang kita kerjakan, tidak terhapus. Jadi jangan berpikir, ya, ketika kita sholat qiyam tadi itu langsung menghapus semua dosa kita, Pak. Nah, ini tidak. Ya. Dengan siam kita tadi menghapus semua dosa kita, tidak. Dengan Ramadan yang kita lewati menghapus semua dosa kita, tidak. Ya. Karena dosa besar itu kata para ulama dia harus dengan ritual khusus. Apa ritualnya, Pak? Untuk diampuni dari dosa besar itu, Pak. Taubah namanya, taubah. Ya, karena hari ini banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang qiyam, tapi dia lupa bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Para ulama sudah menyebutkan, dosa besar itu harus melakukan taubat kalau mau diampuni oleh Allah. Yang rukun taubat itu yang pertama apa, Pak? Menyesal. An-nadmu. Yang kedua, iqla', meninggalkan. Yang ketiga apa?
berazam untuk tidak mengulangi seumur hidup. Nah, itu 3 rukun taubat, Pak. Nah, pertanyaannya di Ramadan ini, Pak, sampai hari ke-11 hari ini, Pak ya. Apakah ada masih dosa besar yang melekat pada diri kita, Pak? Maka khotib mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau kita mau tidak menjadi orang yang celaka, pastikan cek dosa-dosa besar itu. Apakah masih ada yang melekat pada diri kita sebelum Ramadan habis, Pak? Sebelum Ramadan habis. Kalau Ramadan habis, masih ada dosa besar yang belum diampuni oleh Allah, berarti kita termasuk orang yang celaka. Termasuk orang yang celaka. Karena didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz, saya tidak tahu dosa besar. Nah, ini masalahnya, Pak ya. Ini masalahnya. Ya. Maka para ulama, ya, kalau kita lihat misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga imam-imam yang lain seperti Imam Az-Zahabi misalnya, mereka sudah buat kriteria dosa besar itu, Pak. Bahkan Imam Zahabi itu sudah menulis satu kitab, ya, kumpulan dosa-dosa besar Al-Kabair, agar kita mudah mendeteksinya. Kalau Ibnu Abbas membuat kaidah secara umum, apa kata Ibnu Abbas? Semua ayat yang di akhirnya, kalau membicarakan dosa, di akhirnya itu dosa itu diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan azab yang pedih, itu semua dosa besar, kata Ibnu Abbas. Jadi gampang sebenarnya kalau baca ayat itu kan. Kan ayat Quran sering kita baca, Pak ya. Jadi kalau ancaman di akhir ayat itu neraka, laknat Allah, dan juga azab yang pedih, itu adalah ciri dosa besar, kata Ibnu Abbas. Cuma agak capek juga kalau ngikut Ibnu Abbas ya. Harus nyari sendiri. Benar gak, Pak? Baca ayat, ini ancamannya neraka bukan, laknat bukan, atau azab bukan. Capek kita. Nah, ada yang mudah sekarang. Ya, Imam Zahabi sudah ngumpulin itu semua. Udah ngeluarin dari Al-Quran, udah ngeluarin dari hadis-hadis, dan kemudian beliau kumpulkan. Kalau di dalam buku beliau itu ada sekitar 76 dosa besar. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir yang lain, ada yang mengatakan lebih dari 90 dosa besar itu. Maka coba, Pak, jangan sampai kita tidak mengetahui itu. Jangan sampai kita tidak mengetahui itu. Ya, mungkin kita tahu yang paling besar itu syirik, Pak ya. Nah, mungkin itu saja yang kita tahu. Alhamdulillah mungkin kita selamat dari syirik. Ya, alhamdulillah. Tapi memang jamaah sekalian, hari ini orang tidak terlalu fokus dengan dosa-dosa besar itu. Ya, mereka meyakini dengan amalan-amalan yang dia kerjakan itu bisa menghapus semua dosa-dosanya. Padahal ulama ahlu sunnah sudah sepakat bahwa yang terhapus dari amalan-amalan yang kita kerjakan itu adalah as-saghair. Ya. Pada hari ini, Pak, saya ingin ngajak merenung sedikit lah, Pak ya. Ya. Apa yang kita hari ini sudah anggap biasa gitu. Dan kita tenang-tenang saja gitu. Ya, saya tidak menyebutkan 76 dosa besar itu, tidak. Saya menyebutkan 2 saja. Yang hari ini kaum muslimin sudah menganggap itu suatu yang biasa. Dan mereka tenang-tenang saja. Apa itu, Pak? Berislam dengan ya tidak sempurna, tidak kafah. Tapi Islamnya apa? Juz'i, atau bahasa lainnya parsial, begitu, Pak ya. Sebagian diimani, sebagian diingkari. Nah, ini ancamannya kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu apa? Asyaddul azab. Jadi ancamannya adalah azab yang paling pedih, kata Allah. Berarti kalau kita ikut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ayat atau dosa yang diancam dengan azab yang pedih, itu adalah dosa besar. Ya, walaupun di situ memang Allah sedang memberitakan kepada kita kebiasaan orang terdahulu, Yahudi.
Ya, ayat itu memang membicarakan tentang Yahudi. Tapi disebutkan oleh para ulama, ya sebuah ayat, pelajaran dari sebuah ayat itu tidak dilihat dari sebab turunnya saja. Atau terkait dengan siapa. Atau turun kepada siapa. Tidak. Al-ibrah. Ya, laisa bi khususi sabab, kata para ulama. Jadi turun sebuah ayat itu tidak hanya dilihat dari khususnya peristiwa. Akan tetapi apa? Bi umumil lafad. Dilihat dari umumnya lafad. Jadi kalau ayat itu berlaku umum, maka semuanya berlaku. Jadi jemaah sekalian, coba kita renung-renung Mbak hari ini. Ada nggak ayat yang kita katakan tidak relevan gitu? Bahkan mungkin kita sudah hafal semua ayat gitu. Ya, nah ini hati-hati Pak. Hati-hati. Sekarang ya banyak orang mengatakan, ya bahkan jangan jauh-jauh, misalnya seperti ayat tentang Ramadan saja. Yang hari ini, yang terkait dengan siam kita terima. Ya, apa kata Allah kalau terkait dengan siam di bulan Ramadan, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Semua terima enggak, Pak? Wajibnya siam. Oh, saya yakin banyak jamaah puasa pada hari ini terima hukum wajibnya siam dan yakin benar. Tapi sering disebutkan oleh para ulama, coba lihat 5 ayat sebelumnya saja. Ya berarti ayat 100 ya 76 ya itu ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 183 kan siam tuh. Berarti kurang 5 berapa, Pak? 176. Apa kata Allah, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalau 83 kutiba alaikum as-siyam. Kalau 8176 apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Alaikum apa, Pak? Alaikum al-qisas fil qatla. Ya enggak? Ketemu, Pak ya? Sama ayatnya kan? Cuma beda objek. Satu siam, satu qisas. Bagaimana sikap kaum muslimin hari ini, Pak? Bagaimana sikap para ulama yang ada di negara-negara Islam pada hari ini terkait 2 ayat di satu surah ini? Bagaimana, Pak? Ya bukan rahasia lagi, Pak ya. Umumnya mereka menerima wajibnya siam, tapi mereka tidak menerima wajibnya qisas. Bahkan mereka mengatakan sudah tidak relevan lagi ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal kata Allah, walakum fil qisasi hayah. Pada qisas itu ada kehidupan. Ini yang terjadi, Pak. Saya menasihati diri pribadi dan juga jemaah sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Itu dosa besar. Kalau kita tidak bertobat, masih seperti kebanyakan orang meyakini boleh berislam dengan parsial. Nah, ini nanti tidak diampuni oleh Allah ketika keluar dari Ramadan, Pak. Ini kesempatan kita untuk bertobat di Ramadan, Pak. Secara umum yang terkait dengan hukum-hukum yang mengatur manusia, gitu kan? Yang mengatur manusia. Kita diperintahkan oleh Allah berhukum dengan yang mana, Pak? Nah, ketika kita punya masalah dengan keluarga kita, ya ketika kita punya harta dan kemudian anak kita membagi-baginya di saat kita meninggal, gitu kan? Itu pakai hukum siapa, Pak? Pakai ketentuan siapa hari ini? Ketentuan Allah kah? Atau kita masih pakai, ya mungkin ada ketentuan adat dan lain sebagainya. Kan begitu, Pak ya? Coba buka misalnya apa yang dikatakan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu. Ya di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata Allah. Di ayat 45-nya zalimun. Di ayat 46-nya fasiqun. Jadi kata para ulama memang ayat ini turun untuk orang kafir, Pak.
Memang turun untuk orang kafir. Tapi ditafsirkan oleh para ulama. Para sahabat Nabi menafsirkan ayat itu. Kalau ada orang muslim meyakini boleh mengatur hidupnya dengan selain ketentuan Allah, meyakini boleh. Itu termasuk ke dalam kekufuran. Tapi kalau tidak meyakini, tapi pakai gitu. Seperti kita pada umumnya rasa-rasanya tidak meyakini, Pak ya. Tidak meyakini boleh, tapi pakai gitu. Tidak meyakini boleh, tapi pakai. Apa kata para sahabat Nabi? Ya, kalau kita lihat misalnya penjelasan Imam Qurtubi di situ menyebutkan Ibnu Mas'ud, menyebutkan Ibnu Abbas. Maka disimpulkan di situ apa, Pak? Kalau pakai tapi nggak yakin, irtikab al-kabair namanya. Berarti dia sedang melakukan dosa besar. Ya. Nah, kalau dosa besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak memasukkan pelaku dosa besar itu ke dalam golongan kafir, tidak. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pelaku dosa besar itu kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki diazab. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita memang hidup di zaman fitnah, Pak. Maju kena, mundur kena. Makanya kalau kita lihat dulu ya, bapak bangsa kita luar biasa, Pak ya. Ingin menyelamatkan kita gitu kan. Kita tahu dulu ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu Pancasilanya kan sila pertama tertulis di situ kan. Pancasila sila pertamanya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi yang namanya musuh-musuh Allah, ya mereka senantiasa melihat apa yang akan dilakukan oleh umat Islam. Maka tanggal 18 Agustusnya ya berubah menjadi apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kewajiban menjalankan syariat sudah nggak ada, kan begitu, Pak? Bapak-bapak bangsa kita tahu, Pak. Tahu. Kalau seandainya syariat ini mengatur umat, menyelamatkan umat itu, menyelamatkan. Bukan menjerumuskan. Tapi musuh-musuh Allah tahu juga, Pak. Karena memang musuh-musuh Allah, syaitan sebagai penggeraknya, iblis sebagai penggeraknya, mereka tidak mau manusia, orang-orang yang beriman, muslim itu berada di dalam jalan yang benar. Karena mereka akan senantiasa menyesatkan, maka dibuatlah yang lain, Pak. Nah, ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, Pak. Dibuat yang lain. Sehingga apa? Nah, kita maju kena, mundur kena. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal apa, Pak? Minimal jangan sampai kita menjadi orang yang meyakini boleh mengganti ketentuan Allah. Itu minimal sekali. Karena ketika kita menyadari itu, kita tidak menjadi orang yang seperti tidur. Tenang-tenang saja. Padahal kita sedang di dalam dosa besar. Kalau kita sadari ini, kita akan menjadi pejuang-pejuang untuk mewujudkan perubahan, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan saja dosa kecil yang terhapus, tapi apa, Pak? Dosa-dosa besar semua terhapus. Kalaupun kita meninggal setelah Ramadan, tidak ada lagi dosa besar yang ada pada diri kita. Jadi itulah hakikat keampunan di bulan Ramadan, Pak. Ya, kita perlu tahu dosa apa yang terhapus dari amalan-amalan kita. Sehingga apa? Ya, kita menjadi tenang. Dan kemudian kalau misalnya ternyata hari ini kita ketahui dengan amalan-amalan yang kita kerjakan tidak membuat dosa besar terhapus, maka kita ingin mencari bagaimana cara menghapus dosa besar itu. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara menghapus dosa besar itu adalah dengan bertaubat. Meninggalkan, menyesali, dan kemudian berazam untuk tidak mengulangi seumur hidupnya. Masya Allah. Mungkin ini yang dapat Bapak saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sengaja ini saya sampaikan untuk menjadi apa?
untuk menjadi renungan kita semua. Karena kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita baca di dalam surat Al-Hujurat itu, Allah di situ mengatakan, jangan sampai kalian itu wahai orang-orang beriman mendahulukan apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau dahulukan. Ya, jangan kau dahulukan. Ini dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan sebelum kita tutup, ya mungkin 1-2 dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan amalan yang lain insyaallah.